Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Zuliani dengan ujung NIM 014 dari kelas L2. Di sini saya akan mengolah data dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Zuliani dengan ujung NIM 014. Di sini saya akan mengolah data dari praktikum penginderaan jauh kelautan, yaitu materi penginderaan jauh mangrove. Nah, sebelum itu kita akan tahu dulu apa itu mangrove. Mangrove sendiri itu merupakan ekosistem yang terdiri dari flora dan fauna uh, yang ada di daerah pantai. Nah, dia itu hidup, um, mangrove ini hidup di habitat daratan dan juga air laut. Dia itu antara batas air pasang dan juga surut. Nah, untuk penginderaan jauh mangrove ini tuh kita menggunakan metode yaitu NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index yang merupakan metode untuk memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari sinyal digital data nilai kecerahan. Nah, dia ini tuh diperoleh dari sensor satelit, dari citra satelit. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan data citra dari Sentinel-2B. Baiklah, langsung saja kita mengunduh data citranya terlebih dahulu melalui website Copernicus. Nah, baiklah, di sini sudah dalam website Copernicusnya. Jadi pertama itu dicari dulu wilayah yang akan dikaji. Di sini saya sudah cari itu wilayah Batu Ampar di eh, Kuburaya, Kalimantan Barat kalau nggak salah. Nah, kalau udah dapet, di sini kan saya untuk wilayahnya tuh di area sini. Nah, setelah itu kita klik rectangle ini, kita seleksi area yang akan kita kaji. Kemudian kita ke menu search. Oh ya, di sini tadi sudah sempat saya cari. Nah, jadi untuk tampilan awalnya tuh begini. Nah, untuk pertama itu di checklist yang Sentinel-2, kemudian ke filters, lalu ini pilih yang Sentinel-2B, S2B ini. Kemudian untuk tutupan awannya itu di bawah 20%, sini saya pilih 10%. Nah, di sini tentukan rentang waktunya. Di sini saya pilih 2024 bulan 1 tanggal 1 hingga 2024 bulan 12 tanggal 31. Nah, setelah itu kita klik search. Nah, setelah muncul, di sini kan ada beberapa area. Di sini bisa dipilih mau mengambil area yang mana. Karena di area paling kotak yang kanan ini mencakup wilayah yang akan saya kaji, saya pilih area ini, kita klik. Kemudian kita cari yang tutupan awannya itu sedikit. Bisa kita lihat gambarnya. Nah, sini kan di area sini aman tuh. Jadi, saya akan download sini yang itu S2B yang L2A. Kemudian kita klik download sini dan tunggu hingga proses downloadnya selesai. Jika proses download selesai, ekstrak filenya, baru kita masuk ke ArcGIS. Nah, di sini saya sudah masuk ke ArcMap. Langsung saja kita add data hasil downloadan dari Copernicus tadi. Nah, kita cari datanya. Nah, jadi kan di sini untuk datanya itu, nah ini yang tahun 2024 yang saya ambil tadi. Nah, kita masuk sehingga kita pilih yang granule L2A, EMG, dan pilih yang 10 meter. Dan kita pilih band 4 dan juga band 8. Kita klik add. Nah, jika sudah, kita ke menu ini, bagian layers ini, kita ganti namanya biar lebih mudah untuk dibedakan. Ini kan band 4. Jadi untuk band 4 ini kita namain saja simple, langsung jadi ke band 4. Tapi oke. Di sini juga ini band 8, jadi kita namanya band 8. Klik oke. Nah, lalu itu kita ke raster kalkulator, search.
cari raster kalkulator. Pilih yang spatial analis. Nah, kemudian di sini kita masukkan rumus, yaitu float, band 8 dikurang band 4 dibagi float, band 8 ditambah band 4. Dan kita atur outputnya. Di sini untuk outputnya itu disimpan dalam geodatabase. Kita beri nama raster calculator. Nah, tanpa spasi ya. Kemudian klik save, lalu kita klik OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini sudah selesai untuk prosesnya. Kemudian di raster kalkulator ini kita klik kanan, klik yang properties. Kemudian pergi ke simbology, klasifikasi. Nah, di sini untuk color RAM-nya itu kita pilih yang warna yang hijau merah. Dan untuk kelasnya itu ada 5, biarkan. Kemudian di simbology ini, di simbol, kita klik kanan, flip color. Karena warna merah ini untuk menunjukkan laut, dan untuk warna hijaunya itu menunjukkan vegetasinya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, kita zoom area yang kita kaji. Nah, di sini untuk bagian-bagian warna merah seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan laut. Jadi ini merupakan bukan vegetasi. Nah, untuk yang ada di daratan ini, warna-warna oranye ini merupakan awan yang ada sebelumnya tadi. Nah, untuk ini terlihat kalau misalnya vegetasi mangrove-nya itu untuk di sini untuk wilayahnya itu lebih tepatnya di Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Nah, di sini untuk mangrove-nya itu pada tahun 2024 bisa kita lihat kalau misalnya warnanya hijau tua berarti kerapatan mangrove-nya itu tinggi, vegetasinya itu tinggi. Nah, sekitar sini untuk wilayah Desa Nipah Panjang itu di sekitar sini. Nah, di sini merupakan wilayah namanya itu apa ya? Lupa Padang Tikar atau apa lupa. Nah, untuk wilayah Nipah Panjang sini itu bukan di sini. Nih, di sekitar sini. Jadi untuk mangrove-nya itu di sekitar dekat laut. Ini lumayan tinggi untuk warnanya sendiri. Nah, setelah selesai kita pergi ke katalog. Kemudian kita buat shape baru, terserah mau filenya di mana, kita simpan. Kemudian klik kanan, new, lalu pilih save file. Di sini kita namain kerapatan mangrove. Batu Ampar. Kayak aja kerapatan mangrove. Kemudian feature type-nya itu kita ganti jadi polygon. Untuk datumnya kita pilih yang WGS 1984 dan kita klik OK. Lalu kita cari yang tadi. Nah, ini. Dan kita pilih editor, start editing. Kita tunggu. Nah, kemudian ini kita klik continue aja. Nah, di sini kita ke menu create features. Lalu kita klik yang kerapatan mangrove ini, kita pilih yang polygon. Nah, ini kita akan mendigitasi area yang akan kita fokuskan. Kalau untuk mempermudah kita klik kanan, kemudian streaming atau bisa langsung klik F8. Sini saya akan ngambil area dari sini saja langsung ke area sini. Bentar. Nah, sudah kita klik, terus kita seret ke areanya.
Nah, di terakhir itu double klik, lalu kita klik Save Edit. Nah, kita pergi ke Image Analysis, kita klik yang layer raster kalkulator, lalu kita klik. Setelah itu, setelah kita klik, kita bisa stop editing. Nah, di sini layernya kita matikan yang raster kalkulator dan juga SHP-nya. Nah, di sini kita bisa mungkin kalau ganti nama jadi salah. Saya biarkan aja situ. Nah, setelah selesai, kita ke file, kita akan melakukan layout, kemudian page and print setup. Nah, di sini untuk size-nya itu 4, orientasinya tuh kita pilih yang landscape. Kemudian kita ke layout view dan melakukan layout pada hasil ini. Mungkin langsung saja saya skip sampai proses layout-nya itu selesai. Nah, di sini saya sudah melakukan uh, layout peta. Untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dari sini saya akan membandingkan hasil dari data citra dan juga dari jurnal yang saya temukan. Jadi di sini kan untuk um, data citranya ini tuh diambil tahun 2024. Oke, ini tambahin aja tahun 2024. 2024 biar tahu ya. Nah, di sini untuk hasilnya itu bisa dilihat kalau misalnya vegetasinya itu kerapatan mangrove-nya itu tinggi kan, vegetasi mangrove-nya. Nah, kalau menurut jurnal yang saya temukan, di sini jurnal dari Slamet Trivanjani et al. Itu pada tahun 2024 berjudul tingkat kerusakan berdasarkan zonasi hutan mangrove di Desa Nipa Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Nah, di bagian metode penelitian, di sini untuk penelitiannya itu dilakukan pada tahun 2020, yaitu dalam bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2020. Jadi penelitiannya itu tahun 2020, tapi jurnalnya itu dipublis tahun 2024. Nah, dari hasil penelitiannya itu, hasil pembahasan di bagian sini, hutan mangrove di Desa Nipa Panjang itu tuh memiliki tutupan hutan mangrove sekitar 2,04% dari total luas tutupan mangrove di bentang pesisir Padang Tikar, yaitu di 58,705 hektar. Nah, jadi lumayan luas ya untuk mangrove di Desa Nipa Panjang ini. Nah, di sini untuk di bagian kerapatan mangrove itu menentukan tingkat kerusakan hutan mangrove. Nah, di mana hasil analisanya itu di Desa Nipa ini kerapatan vegetasi hutan mangrove di Desa Nipa Panjang yaitu bisa dilihat dari tabel ini. Kalau misalnya di tabel ini tuh dia tuh ada 3 titik lokasi. Nah, di sini tertera kalau misalnya kerapatan vegetasi pada tingkat pohon tiap lokasi tutupan mangrove-nya itu dalam kategori rusak atau kurang dari 1.000 pohon per hektarnya. Jadi untuk uh, vegetasi mangrove-nya itu bisa bilang untuk tahun 2020 itu rendah ataupun kerapatan mangrove-nya itu tidak terlalu baik dan karena kategorinya itu rusak atau kurang dari 1.000 pohon per hektar. Nah, sedangkan untuk tahun 2024 hasil dari data citra ini dia tuh kalau untuk indeksnya itu dari warnanya dia tuh lumayan baik itu di warna hijau. Nah, dan di sini juga tertulis kalau misalnya faktor kerusakan mangrove-nya itu bisa dari manusia, pencemaran, sedimentasi, gelombang, pasang surut, dan juga arus. Nah, aktivitas manusia itu bisa karena penebangan liar, yaitu pohon itu ditebang untuk keperluan masing-masing, dan juga pembukaan lahan dan pembuangan limbah yang memberi pengaruh dan tekanan terhadap habitat mangrove. Jadi untuk perbandingannya itu kalau misalnya dari tahun 2020 itu
untuk kerapatan mangrove itu kurang baik. Sedangkan untuk tahun 2004, kalau dari menurut data Citra ini tuh dia itu termasuk kategori yang baik. Jadi kita ada perubahan pada eh, tiap kemajuan tahun. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dan juga pengolahan mengenai penginderaan jauh mangrove. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk kesimpulannya, kalau misalnya mangrove itu dapat kita lihat kerapatannya atau vegetasinya tuh lewat data citra seperti dari data citra Sentinel-2B, dan kita menggunakan metode NDVI ataupun Normalized Vegetation Index. Mungkin untuk saran, sebenarnya kalau saran saya tidak punya saran untuk asisten tadi karena sudah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mengajari praktikan di mana materi yang disampaikan itu sudah baik, dan juga sudah membantu praktikan yang sedang kesulitan. Membantunya itu sigap. Jadi kalau ada praktikan yang kesulitan, dia itu pemateri itu langsung membantu gitu. Jadi semoga tetap konsisten. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.